Okay, close your eyes. Think of something random. Alright, open. Now think of me. Holy crap! Oh my god! Hai dears, welcome back to Debbie's Diary. Di video kali ini aku mau berbagi trik tentang psikologi. Tapi sebelumnya aku mau bilang aku bukan psikolog atau yang ahli dalam bidang psikologi, tapi aku pengen share beberapa hal yang aku tahu dan menurutku benar. So, first of all, pasti kalian pernah mengalami momen dimana kalian itu pengen tahu keadaan hati atau isi pikiran seseorang kan? So, tonton video ini sampai habis karena video ini akan berisi trik-trik untuk memudahkan komunikasi kalian dengan lawan bicara kalian dan membantu beberapa permasalahan yang sering terjadi di kehidupan sehari-hari. So, langsung aja kita ke triknya. But before watch this video, don't forget to like, comment, dan subscribe. Buat yang belum subscribe, jangan lupa juga tekan tombol notifikasinya supaya channel aku makin berkembang. Langsung aja kita ke triknya. Check this out. Trik yang pertama adalah lihat kaki seseorang untuk melihat ketertarikannya. Katakanlah kamu lagi ngobrol sama seseorang, terus kamu pengen tahu apakah orang ini enjoy ngobrol sama kamu atau enggak. Kalau misalkan posisi kakinya itu ngarah ke arah kamu dan badannya itu condong ke arah kamu, berarti dia enjoy ngobrol sama kamu dan tertarik ngobrol sama kamu. Kalau misalkan posisi kakinya itu ke arah lain dan badannya agak menjauh, berarti dia nggak enjoy ngobrol sama kamu, atau dengan kata lain, pikirannya nggak fokus sama kamu. Karena mungkin banyak orang yang kelihatannya itu senang di dekat kita, tapi kenyataannya belum tentu. Makanya kalian bisa pastikan hal itu dengan melihat posisi kaki dan badan seseorang. Trik yang kedua adalah saat akan berjabat tangan, gosok-gosokkanlah kedua telapak tangan kalian agar telapak tangan kalian itu hangat dan kering. Karena berjabat tangan dengan tangan yang berkeringat dan basah dan dingin itu akan membuat kesan bahwa kalian itu gugup. Terus porsi tenaga salamannya itu nggak terlalu yang sedang, nggak terlalu yang kuat atau nggak terlalu yang lemah. Kalau misalkan kalian terlalu lemah, kesannya kalian itu adalah pasif, menarik diri, dan bahkan dianggap lemah. Jangan lupa juga untuk selalu menyebut nama lawan bicara kalian agar mereka merasa spesial dan bisa meningkatkan hubungan kalian. Terus kalian juga akan dianggap atau berkesan baik dan ramah. Tapi untuk waktu yang dekat ini sebaiknya kita mengikuti protokol kesehatan untuk tidak bersalaman atau berjabat tangan dulu guys. Yang ketiga adalah kalau kalian lagi ngajak ngobrol seseorang, terus lawan bicara kalian itu tutup mata, artinya dia itu udah bosan sama kamu atau obrolan kamu. Sebenarnya dia itu udah nggak pengen dengan obrolan kamu lagi atau lanjutin obrolan kalian. Tapi kan nggak mungkin dia tutup mata. Sebenarnya ini adalah upaya dia untuk ngusir kamu. So, kalau misalkan kalian lagi ngobrol terus lawan bicara kalian malah tutup mata, lebih baik kalian hentikan pembicaraannya saat itu juga, oke? Okay. Trik yang keempat adalah kamu bisa tahu orang itu benar-benar merhatiin kamu atau enggak dengan cuman pura-pura nguap. Gini, kalau misalkan kalian ngerasa ada orang yang merhatiin kalian, tapi kalian gak mau GR, coba aja tes dengan pura-pura nguap. Kalau misalkan dia ngikutin kamu nguap, berarti dia benar-benar memerhatikan kamu. Karena dia tertular reaksi biologis dari orang yang dia perhatiin. Ternyata nggak salah kata teman-temanku dulu, kalau misalkan nguap itu nular. Sama aku mau kasih tahu kalian ya. Ketika seseorang itu lagi ketawa terbahak-bahak, setelahnya orang itu akan ngelihat ke daerah sekitar. Terus titik pertama dia lihat adalah orang yang paling bikin dia tertarik. Cara ini bisa kita pakai untuk mengetahui ketertarikan seseorang itu sama siapa. Jadi kita bisa lihat setelah dia ketawa, dia itu ngelihat ke arah siapa, atau pas dia ketawa curi-curi pandang ke arah siapa. Trik yang selanjutnya adalah kalau mau minta sesuatu, itu dimulailah dari hal yang besar. Teknik ini disebut dengan teknik door in the face. Teknik ini adalah teknik yang bertujuan untuk meningkatkan kesepakatan di mana pemohon meminta
itu dari hal yang besar yang kemungkinannya ditolak terus turun ke hal yang kecil yang memang sedari awal itu diinginkan. Misalkan kalian itu mau minta HP nih, yang pertama kalian bilangin adalah kalian minta motor. Kalau misalkan gak dikasih, kalian turun lagi ke kamera, terus kalian turun lagi ke HP. Sebenarnya sih memang masih butuh rayuan-rayuan lagi untuk minta hal itu ya. Tapi dengan minta dari harga yang jauh lebih mahal, itu akan buat harga HP kelihatan lebih murah. Nah, trik ini nih sering banget dipakai sama mbak-mbak atau mas-mas kasir toko, Alfamart, Indomaret, Chatime, Starbucks dalam menawarkan beberapa pelayanan gitu ya, kayak di video satu ini. Untuk ukuran apa? Kita ada tol Grande sama Venti. Nggak mau diakses aja kak dari Grande ke Venti cuma nambah 5.000 loh. Oh, enggak ya? Atau ada penambahan whipped cream ya kak? Kak Dini totalnya 58.000, kakaknya punya member Starbucks. Oh enggak ya? Nggak mau sekalian buat kak? Pembuatannya mudah loh dan gratis. Ah enggak ya? Atau kakak ada line ad? Karena kita di line ad ada promo buy one get one. Oke kak, terima kasih. Mohon tunggu sebentar ya. Trik yang selanjutnya adalah kalian bisa melihat apakah orang itu benar-benar cinta sama kamu atau benci sama kamu lewat dari matanya. Karena mata itu merupakan jendela hati. Nah, pupil mata yang membesar itu bisa menjadi tanda ketertarikan kita sama seseorang atau hal yang kita sukain, guys. Nah, kita bisa lihat contohnya dari video challenge yang pernah viral beberapa waktu yang lalu. Menurutku sih challenge ini banget ya, karena nunjukin bahwa mata tuh emang benar-benar gak bisa bohong, guys. Ini dia videonya. Okay, close your eyes. Think of something random. Alright, open. Now think of me. Holy crap! Oh my god! Oke, yang terakhir aku pengen nge-share tentang tips atau trik untuk mengetahui seseorang itu berbohong atau enggak. Entah itu pembohong yang udah berpengalaman atau enggak, tapi nutupin sesuatu itu tetap aja jadi hal yang menegangkan ya guys. Karena menurut penelitian, bahasa tubuh itu nggak bisa bohong. Jadi ekspresi yang pertama adalah melirikkan mata atau menghindari kontak mata. Sikap ini adalah reaksi psikologi di mana seseorang itu ngerasa nggak nyaman sama pertanyaan yang diajukan. Melirikkan mata ke kiri dan ke kanan itu secara berulang itu bisa menjadi tanda bahwa dia itu lagi nyari cara untuk keluar dari ketakutan yang dia rasain saat itu. Ekspresi selanjutnya adalah mengedipkan mata dengan cepat. Orang yang merasa stres karena berbohong itu akan mengedipkan mata 5-6 kali dalam waktu yang cepat. Terus ekspresi yang selanjutnya adalah melihat ke arah kanan. Orang yang mengandalkan tangan kanan, dalam artian dia nggak kidal, dia akan melihat ke arah kanan pada saat dia berbohong. Dan dia akan melihat ke atas atau ke kiri di saat dia mengingat keadaan atau kejadian yang sebenarnya. Hal itu juga berlaku sama orang kidal, tapi sebaliknya. Ekspresi yang selanjutnya adalah tersenyum tanpa ekspresi mata. Jadi mereka tersenyum, tapi gerakan mata mereka nggak terpengaruh sama gerakan bibir mereka. Kayak misalkan mereka tersenyum tapi mata mereka itu nggak menyipit atau nggak ada kerutan di samping mata mereka. Terus seorang pembohong akan ngerasa wajah mereka akan kerasa gatal. Jadi mereka berusaha untuk nyentuh wajah mereka atau garuk wajah mereka. Karena ini gatal bukan sembarang gatal ya guys. Gatal ini timbul karena efek stres yang dirasakan karena dia berbohong. Ekspresi yang terakhir adalah blushing dan berkeringat secara berlebihan. Walaupun udara atau cuacanya itu nggak panas-panas banget, tapi orang yang gugup karena bohong akan berkeringat dalam jumlah yang berlebih di daerah-daerah tertentu kayak di leher belakang, di dahi, di pipi, telapak tangan, dan telapak kaki. Terus blushing itu bukan cuman karena orang tuh malu atau kenapa-kenapa ya, tapi bisa juga dikarenakan mereka itu gugup karena mereka berbohong. So guys, that's all my video. Don't forget to like, comment, and subscribe. Hopefully this video is useful for us. Thank you for watching. Bye!